Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluh. Syahadatan la ilaha illallah wa ghayra illallah rabbuna wa radina rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-nuri dzati wa sirri bi saril asma'i wa sifat wa ala wa sallim. Amma ba'du, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Falau lam yakun, maka jika tidak ada laka bagi kamu min sholatika, daripada sholat kamu, apa halzun, apa bagian siwa zikrillah, selain berzikir kepada Allah, laka bagi kamu fi jalalika, di dalam kemegahannya Allah, wa azamatihi, di dalam dan di dalam keagungannya Allah, fanahika bidzalika ghanimatan, maka itu mencukupilah bagi kamu, bidzalika utawi itu zikrullah, apanya ghanimatan, apanya keberuntungannya. Fa kaifa, maka itu bagaimana, bima dengan perkara, tarju yang mengharapkan siapa kamu kepada min sawabi, daripada pahalanya dari Allah, wa fadli, dan anugerahnya Allah. Maka oleh karena itu yang perlu harus disadari, orang yang menjalankan sholat itu, salah satu tujuan utamanya menjalankan sholat itu adalah zikir kepada Allah. Jika memang sholat itu tidak menyebabkan diri kamu untuk mendapatkan cara kaifiah yang istimewa untuk zikir kepada Allah, terus bagaimana kamu bisa mendapatkan keberuntungan daripada sholat itu? Maka oleh karena itu sholat harus dijadikan betul-betul menjadi, maka di dalam Al-Quran, aqimis sholata li zikri, dirikanlah kamu sholat untuk berzikir kepada aku. Jadi sholat itu harus menjadikan sebab kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagadzalika, maka seperti ma zakartulak, apa yang telah saya sebutkan kepada kamu, yang bagi seharusnya entah faham, supaya memahami siapa kamu, ma pada perkara takra'u, yang membaca siapa kamu kepada ma minas suari, daripada surat-suratnya Al-Quran, surah-surah yang dibaca dalam surat. Kama sebagaimana perkara saya yang bakal datang apa ma fi kitab tilawat Al-Quran, di dalam kitab tentang membaca Al-Quran. Falatazkul, maka jangan lalai siapa kamu an amri, dari perintahnya Allah, wa nahyi, dan larangannya Allah, wa wa'di, dan janjinya Allah, wa wa'idi, dan ancamannya Allah, wa mawa'idi, dan nasihat-nasihatnya Allah, wa akhbari anbiya'i, dan kabar atau cerita nabi-nabinya Allah, wa zikri minanihi, dan menyebutkan anugerah-anugerahnya Allah, wa ihsanihi, dan kebaikan-kebaikannya Allah. Walikulli wahidin, maka itu tetap bagi tiap-tiap satu hakun utawi hak. Farraja, maka utaraja harapan, hakul wa'di, itu adalah haknya janjinya Allah. Wal khawf, dan utawi rasa takut, wal khawf, dan rasa takut itu hakul wa'id, itu adalah hak-haknya ancamannya Allah. Wal azmu, dan utawi kemauan yang kuat, hakul amri, itu haknya perintah, wan nahi, dan larangan Allah. Wal itti'azu, dan mengambil nasihat, hakul mau'idati, pada haknya nasihat. Wa syukru, dan bersyukur, hakul zikril minnah, itu adalah haknya menyebutkan anugerah-anugerah Allah. Wal i'tibar, dan mengambil pelajaran, itu hakku ahbaril anbiya, itu adalah haknya cerita-ceritanya para nabi-nabi. Inilah yang harus dijalankan bagi seseorang kalau ingin menjadi sholatnya betul-betul menjadi sholat yang istimewa. Maka diantaranya adalah jangan engkau lalai
Jangan sampai engkau lalai ketika kamu dalam keadaan sholat. Di dalam hal ini adalah perintah-perintah Allah, larangan-larangannya Allah. Apa itu? Supaya kamu memahami apa yang kau baca daripada surat-surat Al-Quran itu. Maka jangan lalai. Dan jangan lalai pula, karena di dalam bacaan itu ada perintah-perintahnya Allah, ada larangan-larangannya Allah, ada janji-janjinya Allah, ada ancaman-ancaman Allah, ada nasihat-nasihat, ada cerita-cerita para nabi-nabi, ada anugerah-anugerah, dan semuanya itu bisa diambil pelajaran. Maka oleh karena itu yang terpenting di sini berarti orang sholat jangan sampai lalai. Orang sholat jangan sampai lalai. Jangan sampai lalai apa yang kau baca. Yang kau baca itu harus kau pahami. Yang kamu baca harus kamu pahami. Nah, ini pentingnya ngaji. Loh, kalau kamu tidak tahu ngaji bagaimana? Kalau kamu tidak tahu ngaji bagaimana? Maka ayo orang tua, orang-orang muslim, muslimah, penting ayo ngaji. Ayo ngaji. Kalau kamu masih diberi umur oleh Allah, itu berarti Allah masih sayang kepada kamu. Tingkatkan kualitas kamu. Tingkatkan kualitas kamu. Ya, ngaji. Jangan Islam itu jangan kau terpaku dengan kau pakai songkok haji, kau pakai jubah. Kualitas kamu tuh ngaji kamu itu, ilmu kamu itu. Ya, paham? Ayo belajar, ayo ngaji. Bagaimana kau bisa memahami Al-Quran? Bagaimana kau bisa membaca surah-surah, kau bisa menghayati surah-surah yang kau baca dalam bacaan-bacaan kamu, khususnya dalam sholat. Kalau kamu tidak tahu artinya, kalau kamu tidak tahu penjelasan tafsirnya, kalau kamu tidak ngerti penjelasan tafsirnya bagaimana? Ya, bagaimana kamu bisa menghayatinya? Ya, paham? Makanya harus ngaji. Ayo orang Islam, ayo ngaji. Kualitas Islam, ruhnya Islam harus senang ngaji. Kita sekarang ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang kadang-kadang terpaku, ya istilahnya terpaku dengan lahiriah saja, dengan lahiriahnya saja. Ya, enggak pernah pakai jubah, pakai imamah, tapi tidak bisa ngaji. Gimana itu ya? Tapi tidak bisa ngaji. Ya, saya ini harus menjadi kesadaran kita bersama lah. Menjadi kesadaran kita bersama. Kita ini orang yang ahli ngaji itu bukan berarti kita menghalangi orang lain itu harus mempunyai ahli-ahli yang lain. Indonesia itu, negara kita itu membutuhkan teknokrat atau orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Mungkin ahli konstruksi, mungkin dokter, mungkin segala macam boleh. Tapi ngaji jangan ditinggalkan gitu. Ngaji jangan ditinggalkan. Paham ya? Ngaji jangan ditinggalkan. Boleh anak kalian S1, profesor segala macam boleh, tapi suruh ngaji. Minimal standar dasarnya dulu. Standar dasar minimal bisa membaca Al-Quran, tafsir dasar, tafsir Jalalain, fikih bisa Sulam Taufik. Ini bisa tidak harus di pesantren, tapi harus suruh privat guru-guru dari pesantren. So kalau tidak di pesantren tidak bisa ini. Privat naku sorot. Kalau tidak lulusan pesantren bisa apa tidak? Aku nggak bisa, kurang ada ahlinya ya. Suruh ngajarin Sulam Taufik, suruh ngajarin tafsir Jalalain, dia nggak bisa karena nggak pernah ya, yang nggak punya gurunya ya. Harus punya guru ya, jadi harus punya guru. Ayo pokoknya harus sama-sama kita menyadari. Yang penting kita sudah menyampaikan ya, yang penting kita sudah menyampaikan ini kerinduan kita. Anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu silahkan jadi apapun juga, tapi harus standar dasarnya sebagai seorang muslim tercapai ya. Standar dasarnya sebagai seorang muslim tercapai, kualitas ilmunya ya. Nahwu syarat dasar ngerti, paham, dan Sulam Taufik paham, hadis minimal Bulughul Maram paham ya. Pokoknya kalau bapak-bapak, ibu-ibu masih diberi umur oleh Allah, itu kesempatan, Allah memberi kesempatan. Jangan hanya terlalu pede Islam, pokoknya
yang penting casingnya saja. Kalau kamu beli HP, yang terpenting itu casingnya atau isinya. Kau punya casingnya merek ternama, bagus, merek ternama, tapi kau kasih masuk di HP kamu, HP-nya Bang J yang jadul, kira-kira berkualitas bagus apa enggak HP-nya? Casingnya bagus, tapi HP-nya jadul. Jadi HP itu menjadi nilainya mahal apa tidak kira-kira? Mahal apa tidak? Ya enggak mau ke HP jadul. Ya, yang penting adalah isinya. Yang penting isinya. Ya, paham apa paham? Penting isi, kemudian casingnya, kemudian casingnya. Ayo jadi orang Islam, jangan kita terpaku dengan casingnya, tapi kualitas ilmunya. Paham ya? Yang penting kita sudah menyampaikan. Yang penting kita sudah menyampaikan. Ini kerinduan kita. Maka santri-santri harus semangat ngaji. Santri-santri semangat ngaji. Paling tidak keluar dari Pondok Nurul Anwar, minimal karena sini jurumiyah paham bisa mengaplikasikan di kitab. Fathul Qorib bisa baca kosong, syukur-syukur Fathul Mu'in. Ya, terus tafsir Jalalain. Bulughul ma tidak hanya sekedar kamu pernah baca, tapi kamu harus bisa mengajarkan di tengah masyarakat. Oke? Sepakat? Ya Allah. Begitu ya. Dan inilah yang kemudian yang diharapkan sholat kita bisa berkualitas. Sebab sholat kita untuk dituntut untuk betul-betul aqimis sholat lidzikri, dirikanlah sholat untuk bisa berzikir kepadaku. Itu kita harus tahu artinya. Bagaimana kamu bisa bisa membaca ayat Al-Quran kau menangis, begitu ditanya, Pak Ustaz, tadi kok Bapak Ustaz ngimami bisa menangis, apa Bapak betul-betul bisa menghayati artinya Al-Quran? Tidak. Tahu artinya? Tidak. Kok bisa menangis? Menangisnya gara-gara artinya kandungan Al-Quran atau karena nangis yang lain? Kira-kira nangis yang lain atau nangis karena kandungan Al-Quran? Tidak tahu, karena tidak tahu. Paham? Waruwiyah diriwayatkan ana Zurarah bin Aufah, diriwayatkan daripada sahabat Zurarah bin Aufah, lama intaha ketika sudah selesai sampai Zurarah bin Aufah ini ila qauli ta'ala, pada firman-Nya Allah Ta'ala, faida nukira finnaqur, faida nukira, dan ketika ditiupkan finnaquri, di dalam sangkakala. Ketika nanti ditiupkan sangkakala itu, maka Zurarah bin Aufah ini langsung kharra, maka terjungkallah Zurarah maitan halim mati. Begitu saking menghayati ayat ini, betul-betul bahaya, huru hara, gawatnya nanti hari kiamat ketika sudah ditiupkan sangkakala itu, Zurarah langsung meninggal dunia saking menghayati Al-Quran tadi. Kita kadang-kadang membaca ayat-ayat yang ancaman, happy-happy saja, tenang-tenang saja. Bagaimana? Ayat ini tentang ancaman seseorang kalau melakukan kejahatan-kejahatan. Kita happy-happy, ya. Paham apa paham? Wakana, dan ada siapa Ibrahim An-Nakhai, siapa Syekh Ibrahim An-Nakhai, idza sami'a, ketika mendengarkan Syekh Ibrahim An-Nakhai qaulahu, firman-Nya Allah Ta'ala, idza sama'u syaqqat, tatkala dipecah apa as-sama apa langit, ketika dipecah apa as-sama apa langit, idza sama, ketika langit as-syaqqat itu dibelah apa langit, ittoroba, maka kemudian bergetar siapa Syekh Ibrahim An-Nakhai, atatat toriba, sehingga bergetarlah ausolhu tulang-tulang atau sendi-sendinya Ibrahim An-Nakhai.
Waqala, dan berkata siapa Abdullah bin Waqid, siapa Abdullah bin Waqid, Ra'aitu, saya melihat siapa saya, Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar, maghluban, itu kayak orang yang sangat dikalahkan, maghlub, wa haqqun lahu, dan sudah dipastikan pada Ibnu Umar, ini dia wa haqqun lahu, dan dipastikan bagi Ibnu Umar, ayah tadi kau sudah terbakar apa qalbu, hatinya Ibnu Umar, biwa'di sayyidi, dengan janjinya tuannya Abdullah bin Umar, wa wa'idi, dan ancamannya wa'idi, dan ancamannya Allah. Sayyidi tuannya berarti Allah maksudnya. Fa'inna, maka sesungguhnya Ibnu Umar abdun dalilun, itu seorang hamba yang hina, mudhnibun, yang banyak dosa, baina yadai jabbarin qahir, di hadapan Allah yang menjawab, Jabbar yang qahirin, dan zat yang memaksa. Ini sikap, Masya Allah. Ini santri dan kita semua perhatikan. Abdullah bin Umar ini seorang sahabat Rasulullah yang sangat ngalim, yang sangat ahli ibadah, yang diterangkan beliau sepanjang hidupnya itu selalu haji, setiap hajinya, dan selalu beribuan kali umrah. Jadi beliau itu umrah siang, umrah malam, siang, pokoknya hidupnya untuk ibadah benar. Putranya Umar bin Khattab. Maka diantaranya hikmahnya itu, saya pernah ziarah, dan yang dikatakan oleh Mbak Yeni Munzubair, siapa yang bisa berziarah di makomnya Abdullah bin Umar, bertawasul di sana, maka Allah akan memudahkan orang itu untuk sering berziarah di kota Mekah, untuk menjalankan umrah. Ini diantara barokahnya kalau berziarah, bertawasul kepada namanya siapa? Abdullah bin Umar. Karena beliau itu hidupnya untuk ibadah umrah sepanjang. Orang yang alim, tapi begitu tawaduknya itu begitu. Jadi seseorang itu jangan merasa, perhatikan, jangan ribut. Orang itu jangan merasa ujub. Inilah Islam. Jadi Islam itu kita diajari ilmu syariat, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu kita ini diajari jangan sampai di dalam diri kita itu ada ujub, ada takabur, ada ujub, ada hasad. Ujub itu ada riya, ya. Jangan sampai dan ujub itu merasa bahwa dirinya itu orang yang paling hebat. Iblis itu ketika diperintahkan Allah, kamu memberikan hormat sujud kepada Adam. Saya kan orang lebih mulia, saya kan senior. Inilah orang merasa ujub ini. Saya ini kan orang ahli ibadah, saya ini kan orang alim. Ujubnya ini yang menghancurkan iblis, sehingga dirinya beserta seluruh keturunannya dilaknat oleh Allah alin neraka. Maka jangan sampai ujub. Sekalipun kita berupaya untuk jadi orang yang beramal yang banyak, beribadah yang sebanyak mungkin, mempunyai amalan yang sebaik mungkin, jangan sampai kita itu punya rasa ujub, pokoknya saya itu ahli surga, saya itu orang bersih. Itu hilangkan dalam diri kita. Makanya jangan sampai ujub. Nah, Abdullah bin Umar begitu tuh, merasa dirinya padahal Masya Allah, beliau itu adalah orang yang sangat ngalim, sangat wara, sangat luar biasa, ibadahnya luar biasa. Tapi entah demikian belum merasa bahwa dirinya adalah orang yang banyak dosa. Maka karena itu dalam Islam, di dalam kita mengaku kita ini tidak layak masuk surga, kita tidak layak masuk surga, tapi kita tidak mampu masuk neraka. Jangan merasa. Bahkan saya ingin menyampaikan salah satu, ini masih dalam rangka kaulnya Mbah Kiai Maimun Zubair. Mbah Kiai itu diterangkan ada seorang murid yang istimewa. Muridnya Mbah Kiai Maimun mengatakan bahwa Mbah Kiai Maimun itu saat ini yang murid-muridnya beliau yang sudah diangkat menjadi tatarannya menjadi seorang waliullah itu sudah 700 muridnya Mbah Kiai saat ini. Di mulai murid-murid pertama sampai sekarang ada 700 orang yang sudah diangkat menjadi kekasih-kekasihnya Allah, wali-walinya Allah. Entah demikian Mbah Kiai Maimun itu ya, Mbah Kiai Maimun itu salah satu makalah beliau itu kayak Pak Ustadz Miftah Mubin itu tahu
di sampingnya Pondok Putra itu ada namanya Robiah. Robiah itu orang gila, orang perempuan yang stres, orang gila yang stres, ya. Orang gila yang stres, ngomel-ngomel segala macam, ngomel-ngomel segala macam. Itu Mbah Kiai Maimun pernah menyampaikan. Beliau itu menyampaikan, tidak tahu saya nanti di akhirat, saya nanti dengan Robiah itu mana yang lebih mulia, mana yang lebih mulia di sisi Allah, saya atau Robiah. Coba bayangkan, ini orang gila. Bayangkan, Mbah Kiai Maimun itu seorang waliullah, muridnya ratusan yang sudah menjadi waliullah, murid-muridnya banyak yang ulama-ulama terbesar di seluruh tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di Mekah, bahkan di daerah-daerah luar, ada yang di Australia, ada macam-macam. Muridnya Mbah Kiai Maimun, ulama-ulama banyak. Tapi begitu tawaduknya beliau itu loh, tawaduknya beliau, saya belum tahu nanti di hadapan Allah saya ini nanti yang lebih mendapatkan perhatian rahmat Allah, mendapatkan pandangan rahmat Allah di sisi Allah, tidak tahu apakah saya atau Robiah yang orang gila itu. Bayangkan, ya. Makanya jangan merasa sok kamu begitu sudah Islam baru berapa bulan, kamu sudah sok merasa ahli dakwah berapa bulan, saya itu bersih. Lihat neraka itu bersih, itu loh, bersih ini, wah itu namanya ujub, namanya ujub. Hilangkan itu adalah ilmu tasawuf, namanya ilmu tasawuf, dan itu perlu belajar, ya, paham? Wa takunu hadil ma'ani, wa takunu apa hadil ma'ani ini arti, hadil ma'ani ini arti bihasabi darajatil fahmi, dengan bilangan derajat kefahaman dirinya. Wa yakunu, dan ada apa al-fahmu, kefahaman, bihasabi wufuril ilmi, dengan bilangan daripada banyaknya ilmunya. Perhatikan di sini, apa itu mendalamnya ilmunya, banyaknya ilmunya, wasofail qalbi, dan bersihnya hati. Perhatikan, bersihnya hati dan ilmu. Jadi kalian bisa menghayati ayat-ayat Allah, kalian bisa menghayati makna daripada sholat kamu, itu bisa akan semakin kuat kalau dengan bihasabi wufuril ilmi wasofail qalbi, bersihnya hati. Kamu ilmunya banyak, tapi kalau tidak bersih hati kamu, tidak akan bisa menghayati. Ya, kamu hatinya bersih, tapi tidak punya ilmu, ya sama saja. Jadi ilmu dan bersihnya hati itu menjadi kunci. Paham apa paham? Wadarajatu dzalika, dan derajatnya itu semuanya lakan qasir, tidak akan bisa, tidak terbatas. Wassalatu, dan salat miftahul qulub, itu menjadi kuncinya hati. Fiha, di dalam salat tankasifu, terbuka apa asrarul kalimat, apa sir-sirnya daripada kalimat-kalimat itu. Fahada maka hakul qiraah, itu adalah haknya bacaan. Wa hadza hakul azkar, itu haknya zikir. Wa tasbih, dan tasbih dan begitu juga. Sumayurai, kemudian menjaga siapa man al haibata, pada rasa takut, bil qiraah, di dalam bacaan. Fayuratilu, maka membuat jelas siapa orang, wala yasrutu, jangan cepat-cepat siapa orang. Baina zalika, maka sungguhnya tartil aisar itu lebih memudahkan li ta'amul, untuk bisa diangan-angan. Jangan bagaimana bisa ya, ada yang terlalu cepat, jangan terlalu cepat. Wa yufarriqu, dan bisa membedakan siapa man baina naghamati, di antara apa itu irama-iramanya Al-Qur'an, di ayatul rahmah, di dalam ayat-ayat kasih sayang, wal azab, dan azab siksaan Allah, wal wa'di, dan janjinya Allah, wal wa'id, dan ancamannya Allah, wa tahmid, dan memuji kepada Allah, wa ta'zim, mengagungkan kepada Allah, wa tamjid, dan sama mengagungkan kepada Allah. Karena ada siapa an-naqai, idza marra, ketika melewati siapa munafik, bimisli qaulihi ta'ala, dengan umpamanya firman-Nya Allah Ta'ala, mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'hu min ilah. Mattakhadanya, tidak mengambil siapa Allah min waladin, daripada seorang anak,
wa makana dan tidak ada siapa Allah mahu itu tetap beserta Allah apa man seorang ilah min ilahi daripada seorang Tuhan. Nah ini kan menceritakan ini sesuatu. Allah itu tidak pernah ngambil anak. Allah itu tidak ada bandingannya Tuhan yang lain. Ya, terus yahfidu maka memelankan siapa Syekh Nakhai sautau pada suaranya Syekh Nakhai kal mustahi seperti orang yang malu an ayyazkara daripada supaya menyebutkan siapa an-nafihu kepada Allah bidzalika syai' dengan itu sesuatu. Wa ruwiya dan diriwayatkan anu sesungguhnya Syekh Nakhai qol liqaril Quran pada yang baca Al-Quran iqra bacalah kamu warqa dan meninggikanlah siapa kamu warattil dan membaguskanlah siapa kamu kama kunta sebagaimana siapa kamu turattil membaguskan siapa kamu di dunia di dalam dunia wa amma daumul qiyam wallahu Fatihah.